pengen tahu nih Teh latar belakang dari penulisan buku ini. Kenapa sih harus Braga? Ada apa dengan Braga Teh? eh Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir malam hari ini. Meskipun kita hanya bersua via Zoom ini ya. Salam literasi, salam kenal. Saya Fogi, saya seorang penulis fiksi. Kebetulan malam ini, aduh saya sangat terhormat sekali ini diundang oleh Teh Tiwi Kasavela dan komunitas Temu Sejarah. Hatur nuhun pisan teh. Sudah hadir di apa namanya acara diskusi rutinnya malam ini. Kebetulan untuk novel Braga ini, kenapa saya menulis eh, Kawasan Braga ya? Kebetulan dari pihak penerbit itu menawari saya untuk menulis tentang Bandung gitu, khususnya Braga. Nah, kebetulan dalam rentang beberapa tahun ini concern saya memang ke Bandung. Memang memang ada keinginan secara personal menulis tentang kota Bandung, khususnya dari kacamata saya sebagai warga Bandung ya, yang kebetulan dulu juga banyak romantisme di Bandung gitu, masa kecil saya di sini gitu, yang ingin saya tuangkan ke dalam cerita fiksi gitu. Nah, gayung bersambut, alhamdulillah gitu. Akhirnya setelah berdiskusi dengan pihak penerbit, saya alhamdulillah mendapatkan penerbit yang membebaskan saya gitu untuk menulis versi saya gitu. eh Masa kecil saya gitu, apa namanya? Meskipun kan dalam kalau kalau penulisan fiksi memang ada rekon imajinatif gitu ya. Saya nggak menceritakan kisah memoir gitu tentang saya gitu. Cuman memang ada segmen-segmen yang berdasarkan data sejarah, berdasarkan peristiwa nyata gitu. Itu mungkin Teh Tiwi. Iya, dan ini teh hal yang paling menarik nih selama proses dari penulisan buku ini juga gitu teh. Kan pasti teteh searching-searching gitu ya. Apa sih yang ternyata, wah baru teteh tahu juga nih setelah menelisik gitu. eh Banyak hal. Yang paling paling saya baru tahu gitu ya. Ini kan studi kepustakaan dari beberapa buku ya, yang buku tokoh-tokoh yang saya kagumi gitu. Ada Pak Haryoto Kunto, ada Pak Her Suganda, sama Pak Sudarsono Katam. Yang alhamdulillah kemarin ya Teh Tiwi ya sempat bersua dengan beliau di Kedai Jante gitu. eh dari beberapa literatur sejarah ini saya menemukan bahwa dulu tuh ada Taman Nusantara gitu. Itu yang aduh saya baru tahu juga ada Taman Nusantara gitu. Mungkin Kak Dewi mah udah tahu ya. Saya baru tahu kalau dulu Taman Lalu Lintas itu namanya Taman Nusantara gitu. Nah, itu saya coba masukkan sedikit sedikit gitu ke dialog di novel saya. Itu teh. Ada kesulitan gak sih teh? Ini kan dari sejarah terus dibikin fiksi. Buat nyatu-nyatuinnya tuh ada kerumitan nggak? Karena kan aku juga pernah mencoba ya teh ya menulis. Aduh, kok bingung ya menyatukan antara realita, ya maksudnya realita dengan tokoh yang kita buat gitu. Iya. Kesulitan tentu ada ya Teh. Di setiap karya fiksi itu meskipun karya fiksi ya orang kan cenderung mengatakan bahwa karya fiksi itu mengarang gitu ya, mengarang, menghayal gitu. Sebetulnya proses penulisan karya fiksi itu tidak sesederhana itu gitu. Mungkin ada beberapa teman penulis fiksi di sini juga menyepakati itu. Untuk saya secara pribadi menulis fiksi itu lebih rumit ya karena saya juga penulis esai gitu. Saya penulis artikel. Ketika menulis esai dan artikel, pemahaman saya tentang satu fakta kejadian itu eh, hanya objek gitu, objektif gitu ya. Tapi ketika menulis fiksi saya eh, menyampaikan sesuatu dengan rasa gitu, dengan apa ya, dengan sangat luwes gitu supaya tidak ada mengajari orang gitu. Soalnya begini juga satu hal yang ingin saya usung dalam novel ini, kenapa novel ini begitu apa ya, pop gitu ya Teh, begitu pop, simple gitu. Tapi juga ada nilai gitu yang ingin saya usung, yang saya tujukan untuk generasi di bawah saya gitu. Karena ada kegelisahan yang ada dalam diri saya sebagai penulis fiksi gitu, untuk menyentuh isu-isu sosial yang bagaimana caranya.
ini bisa dibaca oleh teman-teman yang generasi-generasi antara milenial dan Gen Z gitu ya. Yang kebetulan mungkin mereka terbiasa untuk melihat apa ya, teknologi digital ya yang mudah dicerna gitu. Sementara kan yang tekstual kadang-kadang mereka nggak mau baca gitu. Nah, itu awalnya. Eh, Lebih lanjut lagi, bagaimana caranya saya menyederhanakan masalah gitu, menyederhanakan suatu problem, isu, juga data sejarah gitu, fakta-fakta peristiwa sejarah ke dalam dialog-dialog yang luwes menyampaikannya gitu, nggak yang tampak mengajari karena belum apa-apa takutnya. Karena saya kebetulan ibu yang punya anak remaja gitu ya, belum apa-apa udah alergi gitu untuk baca buku tebal gitu, buku yang isinya buat mereka membosankan gitu. Ya, saya coba kemas dalam dialog-dialog yang pop gitu, sifatnya pop, sederhana dan membumi gitu, ada di sekitar kita gitu. Itu teh. Iya, Teh. Dan kalau yang diceritakan ya di novel ini kan lumayan luas juga ya, Teh. Mungkin teman-teman ada yang belum baca terus pengen tahu sebenarnya novel ini tuh menceritakan apa aja sih, Teh, gitu. Saya boleh sedikit bercerita garis besarnya ya, sinopsis novelnya gitu. Kalau untuk apa namanya, sinopsis global mungkinnya, kalau untuk lebih detail mungkin Mangga silakan baca di bukunya sendiri gitu ya, karena masih ada di toko buku di Gramedia dan online. Eh, jadi novel saya itu menceritakan tokoh sentral bernama Anneke Maris. Nah, kebetulan Anneke Maris ini adalah putri seorang budayawan, seorang inohong dari Bandung gitu, bernama Acep Maris. Nah, Acep Maris ini pada zamannya adalah tokoh yang memang mumpuni gitu, yang begitu disegani gitu oleh masyarakat Kota Bandung gitu. Beliau adalah seorang jurnalis, pendongeng, dan juga dianggap sebagai salah satu pendobrak zaman gitu pada saat itu. Nah, beliau menikah dengan seorang perempuan keturunan Belanda bernama Ingrid Aleta ya. Terus kemudian memiliki tiga orang putri. eh, ada yang bernama Esme, ada eh, Anneke dan Eda. Nah, saya mengambil sudut pandang anak kedua yaitu Anneke. Nah, eh, jadi tokoh Acep Maris ini kemudian eh, wafat gitu ya. Beliau meninggal dan meninggalkan legacy kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini kan menjadi beban gitu ya untuk anak-anaknya ketika mereka khawatir tidak bisa mengusung nama nama besar abahnya gitu. Karena apa yang dulu abahnya hadapi itu sungguh berbeda dengan apa yang mereka hadapi saat ini gitu. Ya kan kita semua tahu ya, di era digital begini gitu, gempuran problematikanya tuh banyak sekali gitu, sungguh sangat beragam gitu, terus lebih kompleks gitu. Sementara kan dulu lebih sederhana gitu, tantangannya juga tidak serumit sekarang gitu. Nah, kemudian problemnya diawali ketika ada kegelisahan dalam diri Anneke gitu, ketika eh masyarakat Bandung gitu, orang-orang itu mengasosiasikan dirinya dengan nama besar abahnya. Lalu kemudian eh dari sini beliau, si tokoh ini, si Anneke Maris ini bergabung dengan sebuah komunitas yang mengusung isu-isu sosial, literasi, terus masalah lingkungan hidup, eh, dan lain-lain lah ya. Nah, dari situ eh, apa ya? Terpantik gagasan gitu untuk, oh iya, saya membawa nama besar abah saya sesuai dengan semangat zaman saya gitu, dengan kemampuan yang saya miliki. Karena mungkin berbeda dengan beliau dulu gitu. Eh, Sekarang mungkin sebagai fotografer ya, ini Anneke Maris ini profesinya itu sebagai fotografer gitu. Dengan profesi yang saya miliki, saya pun bisa gitu memberikan nilai kontribusi untuk kota saya gitu. Nah, yang ingin saya ceritakan dalam dalam novel ini, memang ada beberapa data-data sejarah, fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa sejarah zaman Belanda dulu gitu. Salah satunya
Dia menjelaskan tentang planters gitu ya, juga asal mula kue pover cheese gitu. Terus juga Braga salah satunya menceritakan sejarah Braga yang menurut Pak Katam kan memang sampai sekarang juga masih jadi ini ya, apa namanya, belum tahu ya sejarah sejarah sesungguhnya tuh Braga itu dari mana gitu. Nah, ada beberapa inilah, ada beberapa narasumber yang menyebutkan asal muasal eh, nama Braga gitu. Nah, terus kemudian eh, saya mencoba memasukkan dialog-dialog yang isinya ada unsur edukasinya gitu, tanpa bermaksud untuk menggurui, tanpa juga terkesan hanya ingin menunjukkan apa ya, eh, ketahuan saya gitu, pengetahuan saya soal sejarah gitu, karena memang eh, dibikin seluas mungkin dalam dialog sehari-hari gitu, supaya juga tidak terkesan membosankan juga gitu untuk teman-teman yang masih muda gitu. Itu. Terus lebih lanjut lagi, kemudian tokoh Aneke ini bertemu dengan eh, seorang pendatang. Beliau ini bernama Dante Fabian, adalah seorang troubadour ya. Dia pengamen gitu, musisi jalanan yang ternyata memang tidak sekadar musisi gitu, tidak sekadar eh apa ya, seniman jalanan gitu. Karena ternyata beliau punya profesi sebagai guru, sebagai dosen pengajar seni gitu. eh Juga punya cita-cita yang luhung tentang kota Bandung gitu. Nah, problemnya ketika dia bertemu dengan putri sang tokoh gitu, ada rasa minder gitu, ada rasa oh saya mah pendatang gitu. Dan itu statement itu juga keluar dari si tokoh gitu. Nah, kalau konflik terjadi gitu dari problematika yang mereka dialogkan gitu ya, eh, itu muncul isu-isu yang mendasari novel ini hadir gitu, isu-isu sosial, masalah pengelolaan sampah, masalah romantisme masa lalu gitu, masalah apa namanya, kemacetan lalu lintas. Juga saya banyak bicara juga ini sih soal kedekatan anak dan orang tua gitu. Itu eh, mungkin untuk lebih jauhnya lagi bisa teman-teman baca gitu ya di di novelnya. Dalam novel saya juga saya mencoba untuk apa namanya, menyebutkan beberapa lokasi. Lokasi ini memang menjadi latar belakang, saya memiliki alasan sendiri gitu kenapa lokasi-lokasi ini saya sebutkan dalam novel ini gitu. Karena memang saya sebelum membuat novel, saya buat petanya terlebih dahulu gitu, peta perjalanan tokoh gitu, dari mana ke mana, lalu orang yang terlibat siapa aja, saya buat juga peta karakternya gitu, supaya tidak ada cacat logika ya nantinya gitu. Jadi setiap bab itu berkesinambungan gitu. Tempat-tempat yang saya mention gitu ya di dalam cerita ini, antara lain ada Braga, jadi kisah ini tuh berawal dari Braga gitu. Dan nanti juga diakhiri di Braga gitu, bagaimana si tokoh begitu lekat diingatannya bahwa Braga itu seperti yang diceritakan oleh abahnya, dan bagaimana masa kecilnya itu banyak dihabiskan di sana gitu. Dan memang banyak yang sudah berubah ya di Braga gitu. eh itu memantik memantik kegelisahan dia gitu untuk peduli terhadap jalan ini gitu. Kemudian dari Braga berlanjut ke Braga Permai, ini ada kisah tersendiri gitu dia di Maison Garrison ini gitu. Dia punya kenangan lah dengan sang abah gitu di di apa resto ini, ketika dia mencoba makanan bernama Pover Cheese gitu. Di situ juga ada sedikit eh, secara implisit menceritakan memori-memori orang tua gitu ya. Terus kemudian ke selatan, saya lanjut ke selatan, ada Lanut Sulaiman, terus kemudian kita berjalan ke Asia Afrika, ketika waktu itu pertemuan pertama tokoh satu dan tokoh dua itu ada di Asia Afrika, kemudian Savoy Homan, Gedung Merdeka, terus ada Bancai, ada Cikapundung, Ledeng, Isola, Dago Pakar, Lembang, Bosha, terus juga untuk kuliner juga banyak sekali gitu ya.
Ada lontong kari Kebon Karet salah satunya gitu. Terus kemudian Balai Kota Bandung, Bandara Hussein, Stasiun Kereta Api Bandung, Rumah Sakit Immanuel, Gor Saparua, termasuk juga jalan-jalan kecil, ada Lengkong kecil gitu, terus ada Kopo, terus perpustakaan daerah juga gitu, sama ada BMC ini. Ini masih banyak sih sebetulnya si detailing tempat gitu. Untuk penokohan ya, belum ke tokoh pahlawan juga ada beberapa tokoh pahlawan yang saya mention juga di dalam novel ini untuk apa namanya, memang tidak secara detail, tapi beberapa nama tokoh pahlawan ini saya sempat sebutkan di salah satu puisi yang dibacakan oleh anak bungsu dari Bapak Acep Maris gitu. Ada Ibu Raden Dewi Sartika, terus kemudian Oto Iskandar Dinata, ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, kemudian Bapak Muhammad Toha. Nah, semua tokoh-tokoh ini saya sebutkan di sebuah puisi gitu yang coba dipersembahkan untuk Kota Bandung gitu dengan dengan menyebutkan beberapa tokoh pahlawan gitu yang mungkin untuk teman-teman Gen Z gitu udah jarang dengar gitu ya nama-nama tokoh ini. Eh, Terus kemudian eh, saya buat peta penokohan. Nah, untuk peta penokohan ini eh, boleh saya share screen nggak, Teh Tiwi? Boleh Teh, mangga silakan. Sebentar. Untuk peta penokohannya ini ada keluarga Acep Maris gitu. Nah, keluarga Acep Maris ini, Bapak Acep Maris ini menikah dengan seorang berketurunan Belanda bernama Ingrid Aleta. Nah, kebetulan Ibu Ingrid Aleta ini, ini typo ya. Ibu Ingrid Aleta ini, meskipun beliau mm, seorang warga berketurunan Belanda gitu ya, tapi kecintaannya terhadap tanah Sunda itu begitu besar gitu. Eh, Sehingga ketika Abah Acep Marisnya sudah tidak ada, ibunya, ambunya yang mengisahkan banyak eh, kisah di masa lalu gitu kepada anak-anaknya, kepada putri-putrinya. Lanjut, ini ada 3 orang putri yang memiliki profesi yang berbeda gitu. Nah, profesi-profesi ini memang sangat dekat dengan masyarakat kita ya. Ada yang kerja di bank gitu, ada yang jadi fotografer gitu, ada yang dia yang bungsu itu masih eh, di usia sekolah gitu. Jadi sebetulnya si keluarga ini tuh eh, sangat dekat dengan kita gitu. Tidak mengawang-awang dan itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Tidak cuman keluarga di Bandung gitu ya, tapi juga eh, di luar sana gitu ya, di luar Bandung gitu. Dengan kesederhanaan ini saya ingin bisa menyentuh masyarakat seluas mungkin gitu yang bisa relate gitu dengan memori yang coba saya apa namanya kupas yang coba saya tuangkan di karya fiksi ini gitu. Lanjut kemudian di sini saya juga menceritakan tokoh dari luar ini ada sudut pandang lain ya, sudut pandang pendatang. Di sini ada namanya Dante Fabian yang tadi saya sebutkan, beliau ada seorang musisi yang kebetulan eh, seorang environmentalis gitu. Environmentalis itu ya dia pecinta lingkungan hidup gitu. Dan Teo Fabian ini begitu concern dengan masalah sampah, dengan masalah apa namanya polusi udara gitu. Dia tergabung di komunitas Sirum Detik ini yang kemudian mengajak Aneke untuk turut serta di komunitas ini gitu. Nah, di komunitas ini mereka membicarakan banyak hal tentang isu yang sedang terjadi di Kota Bandung gitu, mulai dari eh, apa namanya kemacetan gitu yang tidak berkesudahan, masalah lahan parkir gitu. Ya mereka ingin coba berkontribusi gitu untuk Kota Bandung. Nah, dalam dialog di sini gitu, saya coba ingin memantik sesuatu gitu bahwa Aneke ini kan anak seorang tokoh gitu ya, tokoh Sunda yang sudah sangat dikenal gitu. Sementara Dante Fabian ini adalah pendatang gitu. Tapi dia memiliki
kepedulian, dia memiliki sense of belonging gitu terhadap kota Bandung. Nah, ada dialog-dialog yang menunjukkan bahwa nggak cuman warga Bandung kok gitu yang peduli gitu. Terus juga eh, pendatang juga banyak kok yang berkontribusi gitu untuk kota Bandung tercinta ini gitu. Eh, Saat itu ada dialog-dialog yang memang cukup pedas gitu ya, yang disampaikan oleh Dante Fabian mengenai eh, pribumi Sunda dan pendatang gitu. Ya, mungkin untuk lebih detail lagi bisa dibaca di novelnya ya. Terus kemudian ada tokoh bernama Nandang Sumirat. Nah, Nandang Sumirat ini juga dikenal sebagai Nandang Lukis gitu ya. Pak Nandang ini seorang pelukis di jalanan eh, Braga. Beliau memang tidak disangka ternyata seorang tokoh gitu. Awalnya memang seperti hanya pengamat gitu ya, pengamat yang mengamati para pejalan kaki di Braga gitu. Tidak tidak terlampau peduli gitu. Padahal setelah mengobrol dengan tokoh utama gitu, beliau memang tahu banyak gitu mengenai sejarah Kota Bandung. Juga beliau mengenal Abah Acep Maris gitu. Kemudian lewat dialog-dialog akhirnya muncul banyak gagasan gitu di kepalanya Aneke gitu. Oh iya, eh, mungkin di generasi ini nih udah sampai tahap apatis gitu, udah apa namanya orang tua orang tua dulu gitu melihat wah ini udah gempuran problemnya udah sangat banyak gitu. Ini harus datang dari generasi muda nih gitu. Jangan nggak cuman dari kita-kita yang hanya beromantisme dengan sejarah gitu yang mengglorifikasi kehebatan Bandung tempo dulu gitu. Nah, untuk itulah Aneke memiliki gagasan bersama dengan komunitas ini. Terus kemudian mereka mengusung campaign gitu berupa pelestarian lingkungan hidup dan lain-lain gitu. Juga salah satunya mereka mencoba untuk apa ya mengentaskan problem kemacetan gitu. Ya idealnya seperti itu ya. Terus kemudian ada tokoh bernama Sam Davenport gitu. Si Sam Davenport ini seorang peneliti dari Amerika gitu. Beliau juga nanti akan berhubungan dengan Dante Fabian dan memiliki kontribusi untuk Dante Fabian gitu untuk eh, apa namanya ya ada sedikit nukilan gagasan juga gitu ya. Dia memiliki putri, ya putrinya ini seorang apa ya ahli transportasi publik gitu. Ya mungkin dari dialog-dialognya nanti akan ada beberapa isu yang terpantik gitu. Itu mungkin untuk apa namanya peta peta karakter ya, peta penokohan gitu. Eh Terus lebih lanjut, saya di sini juga sebetulnya punya apa ya, punya sedikit kegelisahan yang ingin disampaikan gitu. Karena kalau melihat teman-teman sebelumnya, teman-teman penulis sebelumnya kan kebanyakan buku-buku sejarah non fiksi gitu. Saya lihat memang belum ada ya Teh Tiwi ya yang buku dongeng gitu ya. Kalau eh, saya kan pendongeng gitu dasarnya, pencerita gitu ya. Saya bukan ahli sejarah juga, saya bukan seorang akademisi di kajian sejarah gitu. Tapi saya memiliki concern terhadap ilmu sejarah gitu, juga terhadap isu-isu sosial gitu yang berkembang saat ini gitu. Eh, saya ingin menceritakan tentang peran fiksi ya, peran peran karya fiksi gitu untuk generasi muda gitu, khususnya generasi muda ya. Kenapa sangat penting? Menurut saya gitu, ketika kita berharap akan perubahan gitu dalam sebuah tatanan gitu ya, tatanan kehidupan bermasyarakat gitu. Kalau saya percaya itu awalnya tuh dari bawah gitu, dari bawah karena sebagai seorang penulis khususnya ya penulis fiksi gitu, saya tidak mau berdiri di menara gading gitu dengan melihat isu-isu sosial lalu menulis sesuatu yang sifatnya utopis gitu, yang tidak bisa menyentuh generasi di bawah saya gitu. Karena bagaimanapun yang suatu saat akan mengubah paradigma gitu, yang mengubah kehidupan kita itu ya teman-teman muda ini gitu. Nah, bagaimana caranya memasukkan nilai, memasukkan
isu yang isu sosial, segala edukasi ini gitu dengan bahasa yang mengikuti mereka gitu, mengikuti semangat zaman mereka gitu, tidak tidak yang terlalu luhung, tidak terlalu sastrawangi gitu, yang sulit untuk dicerna. Makanya kalau dibilang saya ngepop, ya saya sangat sangat ngepop sekali gitu. Saya menceritakan sesuatu dengan sesimpel mungkin gitu. Ya untuk mudah dicerna oleh teman-teman. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri eh, generasi saat ini memang apa ya? eh Mungkin banyak yang masih seneng baca gitu, baca-bacaan novel-novel yang bobotnya berat gitu. Tapi juga lebih banyak yang aduh lebih memilih membuka TikTok gitu, membuka apa sosial media, YouTube gitu ya dan yang lain-lain gitu. Bagaimana caranya kita bisa bisa memasyarakatkan eh, apa namanya budaya literasi ini dengan sangat sederhana gitu dengan supaya mereka mudah menggapainya gitu ya mungkin lewat karya-karya fiksi gitu karya-karya fiksi yang mudah dicerna gitu. Nah, ini untuk teman-teman penulis fiksi juga akan jadi PR gitu untuk kita teman-teman penulis mengemas eh, nilai yang nilai moral yang yang luhung gitu ke dalam karya kita yang ya entahlah yang sederhana yang bisa dicerna oleh mereka gitu. Itu sih khususnya gitu cita-cita luhur saya ya. Selebihnya ya mungkin berjalan seiring waktu gitu. Eh, saya juga mencoba untuk menelurkan karya-karya yang tetap mengusung satu nilai gitu. Tidak tidak apa ya istilahnya tidak mau biasa aja gitu. Ada 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 isu-isu sosialnya gitu. Eh, Terus juga eh, profesi penulis fiksi gitu ya. Balik lagi ke profesi penulis fiksi. eh Penulis fiksi itu kan harus bisa seluwes mungkin menceritakan sesuatu yang berat gitu ke dalam bahasa yang sederhana seperti tadi saya sudah ungkapkan. Bagaimana dia bisa menyederhanakan masalah gitu. Bagaimana dia dengan luwes mengisahkan sesuatu yang sebetulnya problemnya sangat berat gitu. Tapi tapi diceritakan dengan gaya bahasa yang asik gitu, yang apa ya, yang bisa mingle dengan teman-teman eh, Gen Z khususnya gitu. Itu mungkin Teh Tiwi ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Menarik banget ya, Teh. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif kalau misalnya mungkin pembaca awal yang pengen kenal sejarah tapi gak mau yang berat-berat gitu ya, Teh. Betul. Bisa mulai dari buku-buku yang sejarah fiksi gitu, fiksi dikemas dengan fiksi supaya bisa lebih dinikmati juga. Nah, tadi kan udah sempat dibahas nih Teh tentang tokoh-tokohnya yang ikonik banget. Kalau terkait tempat-tempatnya nih Teh, boleh dong diceritakan lebih lanjut. Misalnya nih di Braga, sebetulnya Teh di Braga tuh ada apa aja sih? Selain tadi ada Braga Permai dan lain-lain. Ya, tadi di dalam novel ini ya, yang saya ceritakan, saya menyusuri Jalan Braga Pendek ya, di Braga Pendek itu saya ketemu beberapa pelukis gitu. Si tokoh ini bertemu dengan beberapa pelukis, terus kemudian tadi ke Braga Permai, terus ada juga aduh itu Canary ya, aduh saya lupa ya. Di Canary itu dia menceritakan beberapa latar belakang sejarahnya gitu, bagaimana si tokoh ini dulu bertemu dengan apa pasangannya gitu, si abahnya ini gitu. Terus kemudian saya juga menyinggung adanya eksistensi toko dengan pintu merah gitu. Itu kalau sekarang kopi toko Jawa mungkin ya Teh ya, itu tuh dulunya sebuah toko buku gitu yang eh, katanya sih ada konflik internal gitu. Eh, Sampai akhirnya eh, tutup dan dibeli menjadi sebuah kafe gitu. Terus juga eh lebih lanjut lagi saya ke ini nggak cuma di Braga sih. Oh, Gang Apandi juga sempat saya sebutkan dan kenapa dulu itu eh jalanan Braga itu menjorok ke belakang katanya. Terus di situ juga di dialog-dialognya juga di di mention gitu. Itu mungkin Teh kalau untuk yang Braga ya.
nggak terlalu banyak gitu si Jadi tempat-tempat kayaknya ikoniknya. harus baca bukunya langsung ya Teh, biar Ya, lebih. itu pun memang Mm, tidak detail sih Teh. Itu hanya jadi latar belakang saja sih. Dan tapi ini menarik banget gitu kan, banyak hal-hal yang nggak disadarin juga. Kadang kita lewat sebuah jalan lewat aja, tapi juga nggak paham gitu sebetulnya di situ ada apa, kemudian juga sejarahnya seperti apa gitu kan ya Teh. Ya, Nah, banyak ini perubahan. terkait dari Braga sendiri Teh. Kalau yang Teteh lihat ya dari zaman dulu kan ini sudah ada dari zaman kolonial sampai sekarang. Apa sih yang berubah dari Braga gitu? Apakah semakin keren, semakin bagus, atau malah sebetulnya ada beberapa hal nih yang perlu dibenahi gitu Teh? eh Apalagi sekarang ya, sejak ada ini ya, apa namanya, bebas kendaraan gitu. Sebetulnya kan tujuan utamanya itu untuk mengembalikan pamor Braga, pesona Braga gitu, supaya eh, kembali dicintai oleh masyarakatnya gitu, kembali rapi, kembali tidak berpolusi gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya itu ide baik gitu. Cuman kan memang harus harus di apa namanya, diikuti oleh kebijakan parkir ya, lahan parkir jangan sampai juga jadi kemacetan gitu ke daerah lain di sekitarnya gitu. Kalau melihat dulu gitu ya, kan Braga tuh sempat jadi jalanan yang sangat sepi gitu. Bahkan dulu disebutnya jalan culik ya, waktu zaman agresi militer kedua kalau nggak salah ya, itu agresi dulu. Itu sangat berbeda sekali gitu dengan kondisi Braga saat ini gitu. Bahkan untuk penduduk asli pun itu semakin melipir ke bawah gitu. Dan kemarin tuh sempat ada masalah kebanjiran ya, Teti ya kemarin itu. Itu tuh hal-hal yang memang butuh concern dari pemerintah daerah gitu, dari masyarakat. Tidak cuma masyarakat Braga ya. Ini jadi problem masyarakat di Kota Bandung juga gitu. Juga untuk para pendatang gitu, para pendatang yang eh ya saat ini kan memang jadi primadona gitu ya, berfoto di Braga gitu, jalan-jalan di Braga gitu. Kan jadi PR untuk banyak orang sih ini. Itu mungkin Teh. Iya, dan salah satu hal yang diangkat juga terkait ini ya Teh ya, ada tentang ya tadi bagaimana kita menjaga lingkungan juga selain dari sisi sejarahnya gitu. Nah, apakah memang kalau yang kita lihat nih dibandingkan dulu sekarang untuk mengelola sampahnya perlu ditingkatkan lagi atau gimana nih Teh? Iya, itu seperti tadi saya sebutkan ya. Eh, itu tuh kan datangnya dari personal gitu. Tidak semata-mata kebijakan untuk apa ya, pengadaan tong sampah lebih banyak gitu. Terus juga eh kepedulian tidak cuma masyarakat sekitar, tapi juga untuk yang memang pendatang-pendatang yang datang ke Braga gitu. Dari kota Bandung sendiri ya, dari luar Braga gitu. Karena memang kalau untuk saya sempat ngobrol dengan beberapa teman komunitas di Braga dan bahkan warga-warga di Braga gitu. Ya kalau mereka kan sebetulnya sering kali ini ya, begitu peduli gitu dengan masalah sampah di sekitarnya gitu. Cuman ya memang eh, pendatang-pendatang ini yang setiap weekend datang gitu, ya mengotori di jalanan Braga gitu tanpa tanpa berkontribusi untuk membersihkan jalanan ini gitu. Padahal kan kecil sebetulnya Braga itu pendek gitu ya, nggak terlalu besar gitu. Cuman ya kalau memang tidak ada kepedulian ya mungkin sulit ya. Yang ada memang ya itu tadi problem masalah banjir dan lain-lain gitu. Mhm. Siap Teh ya. Jadi memang sebuah tempat akan selalu menarik dan cantik kalau misalnya bisa dirawat bersama-sama juga. Dan tadi ya, selain tadi tahu sejarahnya, yang menarik dari buku Teteh adalah ada ajakannya nih untuk lebih aware sama masalah lingkungan gitu. Jadi bukan hanya edukasi, tapi sebuah gerakan. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa semakin banyak nih Teh ya, yang Iya, peduli gitu dengan sejarah dan lingkungannya. Gitu. iya betul. Dan mungkin teman-teman boleh jika ada yang mau bertanya, dari Teh Fogi juga mau memberikan sebuah buku ya Teh untuk Ya, penanya terbaik. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang beruntung mendapatkan buku Braga Paris Van Java yang belum punya. Gitu, boleh banget. Apakah ada yang bertanya? Boleh mengacungkan tangan atau boleh juga via chat teman-teman. Atau mau memberikan komentar?
Iya, Mangga, silakan. Iya, atau mungkin sambil nunggu ya. Sambil nunggu nanti teman-teman kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan boleh langsung ngacung aja gitu atau by chat juga bisa. Nah, Teh, terkait juga dari ini kan Braga Paris Van Java ya. Ini kan disebut Paris Van Java. Apakah menurut Teteh nih nama Paris Van Java ini masih oke nih gitu Relevan. disematkan di Kota Bandung atau seperti apa Teh? Ya, eh itu tuh jantungnya apa Jawa gitu ya, Braga at Paris Van Java gitu. Mungkin salah satu kebijakan yang memang sekarang sedang sedang digalakkan saat ini dengan Braga bebas kendaraan itu awalnya itu gitu untuk mengembalikan pamor Jalan Braga untuk menjadi primadona di Kota Bandung gitu. Karena saya yakin memang Braga seperti saya pernah ngobrol sama Kang Denny ya dari Lawang Buku gitu. Mungkin ya kalau misalnya kita sama-sama concern gitu, ya pamor ini akan kembali Kang Denny, halo Kang Denny, akan kembali seperti dulu gitu. Ya itu dibutuhkan itu ya connecting the dot gitu, connecting the dot antara apa namanya eh, pemerintah daerah gitu, akademisi gitu, para pendatang, ya wisatawan gitu, generasi muda, terus juga masyarakat Braganya sendiri gitu. Ya ini bagian dari ini kita PR kita bersama gitu, tidak bisa masing-masing ya gitu. Saya sih masih aku yakin gitu akan akan jadi primadona lagi gitu kalau memang kita sama-sama concern gitu sama sama masalah Braga ini gitu. Itu teh. Ini Iya, ada ini dari Kang Denny teh. oke. Kita bacakan juga nih dari Kang Deni ya. Ini sebentar. Novel ini syarat pesan lingkungan hidup untuk lebih peduli supaya nol sampah plastik. Kritis terhadap problem kemacetan atau transportasi publik dan menghapus dikotomi pendatang pribumi. Bandung tugas bersama untuk dirawat bersama. Wilujeng Teh Fogi atas terbitnya novel ini, kata Kang Ya. Deni Teh. Siap, hatur nuhun ya Kang Deni ya. Oke, ini teh terkait juga dari Braga Paris Van Java nih teh ya. Kan tadi dari banyak hal juga sudah diulas nih. Respon sendiri dari masyarakat dan pembaca seperti apa nih teh? Eh, kebetulan kebetulan sekali itu saya tuh mendapatkan pembaca dari luar Bandung ya. Dan sungguh ini ya tersanjung gitu bukan tersanjung terharu gitu terharu ada orang yang memang belum pernah datang ke Bandung gitu setelah membaca ini salah satu rekannya sahabat saya gitu eh, dia jadi kepengen datang ke Bandung gitu melihat membaca membaca novel ini sampai beres gitu eh apa bisa saya temukan lagi gitu apa yang ditulis dalam buku ini gitu apa memori-memori lama menurut novel ini apa ya begitu begitu romantisnya gitu dulu gitu. Ada yang raise hand ya Teh Tiwi ya. Oke, boleh kita cek ada Kak Fajar Setianing Putra. Silakan Kak Fajar, boleh. Halo Kang Fajar. Halo Halo, Kak Fajar, boleh nih Kak. suaranya muncul nggak ya? Ada. Oke, terima kasih. Fuji, menarik sekali ya bahasanya, terutama mengangkat gaya Arifan Java dari dimensi fiksi begitu ya itunya. Iya. Tadi kita terkait barangkali kata ini ikut dari dimensi fiksi, eh, konflik apa sih yang kan ini saya belum baca nih bukunya, cuma tadi gambaran umumnya aja. Nah, konflik apa sih yang diangkat dari novel ini? Karena betul sekali berbicara Braga itu kan wisata ikonik Bandung ya. Di rata-rata orang luar cerita-cerita Bandung itu pasti ingat Braga itu ya ingat romantisme Bandung. Nah, dari buku ini apakah ada konflik apa yang apa namanya diangkat dalam
Terima kasih Teh Soli. Iya, atur nuhun Kang Fajar. Langsung dijawab aja Teh, apa gimana? Ya, boleh Teh, silakan. Ya. Konflik yang saya coba kupas di dalam novel ini sebetulnya multi konflik ya, karena banyak sekali gitu isunya. Ada Teh Lita yang pernah membahas, kebetulan Teh Lita Suryadinata dulu tuh pembahas novel saya. Beliau mengatakan bahwa ini mampat sekali gitu isunya gitu. Apa cukup gitu untuk satu buku gitu. Ya karena memang seproblematik itu gitu yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Eh apa ya? Kayak kegelisahannya sudah sampai ubun-ubun gitu ini ingin dituangkan dalam satu buku gitu. Ya mudah-mudahan bisa tersampaikan gitu si isu ini. Nah, konflik utama sebetulnya memang saya punya passion gitu, punya cita-cita gitu untuk menulis buku tentang isu lingkungan hidup gitu. Nah, kalau misalnya ini ada data sejarah dan lain-lain itu untuk mendukung satu isu besar itu gitu, masalah lingkungan hidup. Sebetulnya konflik utamanya itu. Nah, lanjut kemudian masalah kemacetan dan ada juga masalah tadi seperti yang Kang Beni sebutkan, masalah dikotomi antara pendatang dan pribumi gitu. Masalah overcrowd yang memang terkadang jadi ini ya, jadi sesuatu yang eh, nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan di masyarakat kita ternyata memang ada gitu. Itu mungkin ya konflik utamanya. Ada lagi Teh Tiwi? Iya, gimana Kak Fajar? Aman ya? Sudah cukup atau mau ada yang ditanyakan lagi Kak Fajar? Ada lagi Kang Fajar? Iya. Berarti tapi konflik romantismenya gitu ada nggak? Oh, konflik romantisnya, ya ada dari kalau novel fiksi kan ada bumbu bumbu dramanya gitu ya. Dramanya, Dan, nah, betul. iya betul ada itu antara pribumi dan pendatang. Itu konfliknya jelas ada dan memang saya mencoba membungkus isu-isu ini di dalam romantisme gitu supaya luas gitu penyampaiannya tidak tidak yang menggurui gitu tidak jadi tetap romantisme sih sebetulnya si novel ini gitu. Itu Kang. Siap, siap. Ketemu Teh. Kang ya. Siap. Terima kasih ya Kak Fajar ya. Ini Teh kita bacakan dulu beberapa pesan chat ya. Ada dari Karian Roy Ibayana. Jalan Braga mobil plat berem, perhiasan emasna rencem, tahan harga jaga gengsi, meliterasi, duh kukurilingan, harte bebenangan. Teringat lagu Hetikus Endang tentang Jalan Braga. Bagaimana tanggapan Teteh tentang Jalan Braga masa kini? Apakah hanya bisa dinikmati kalangan atas atau semua kalangan, Teh? eh ya, hatur nuhun Kang, bagus sekali ini pertanyaannya Kang Rian ya. eh iya, betul memang dulu itu Braga memang dikenal sebagai kawasan mewah ya. Jadi kawasan yang memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sanggup membeli pakaian yang harganya jutaan gitu ya. Saya pikir ke sini gitu, semakin ke sini itu eh, sifatnya jadi sangat inklusif sekali gitu ya di Braga itu semua orang bisa hadir di sana gitu. Bahkan tidak cuma orang Bandung dari luar kota Bandung juga bisa hadir di sana. Tapi mungkin memang betul ada beberapa tempat spot yang memang masih masih menjual penganan yang dengan harga tinggi gitu. Karena mungkin ya kembali lagi ya nggak cuman ya beragam lah gitu ada yang mahal gitu ada yang di ini juga banyak kok gitu yang terjangkau harga-harga yang terjangkau saya pikir sekarang sudah mulai inklusif ya tidak tidak hanya untuk segmen orang kaya aja gitu. Ya. Ada lagi Teteh ini halo Teh Tiwi ada lagi yang tanya. Oh iya, maaf Teh, tadi ada terputus ya jaringan biasa. Baik, Ada. ini ada pertanyaan berikutnya dari Teh Lala. Di balik isi novel ini yang syarat makna, pesan yang sangat beragam untuk kelestarian lingkungan, pengetahuan tentang sejarah, kuliner, dan tempat-tempat hits di Bandung, adakah keterkaitan antara isi novel ini dengan kehidupan Teh Fogi? Terutama romantisme antara Fabian dan Anneke dengan latar Braga. Wah, ini makanya sudah
Hatam bacanya ya. Iya. Silakan Eh, Teh. Maksudnya relate apa enggak gitu isu apa Heeh. romantismenya gitu ya. Iya Teh. Eh, Kalau untuk memori tentang Braga, ya eh, sangat kental sebetulnya jalanan Braga dengan kehidupan pribadi saya gitu karena dulu juga sering diajak ke situ ya meskipun saya juga belum pernah tuh masuk ke toko-toko yang jual yang mahal-mahal itu gitu. Saya cuma menikmati jalanan Braga gitu. Terus juga betul dulu memang tidak semacet sekarang. Terus memang eh, jenis tokonya juga sangat segmented gitu ya, hanya bisa dinikmati dari luar dan untuk wisata kulinernya juga memang termasuk high rate gitu ya, tidak 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 se inklusif sekarang, tidak terlalu terjangkau seperti sekarang gitu. Kalau untuk di luar Braganya sendiri, iya, eh, yang disebutkan di dalam novel ini, saya memiliki banyak memori sekali tentunya, karena kan saya besar di Bandung juga gitu. Saya mencoba irisan-irisan memori itu, saya coba eh, kupas dan tuangkan gitu dalam cerita di eh, novel ini gitu. Kebetulan karena saya berasal dari Kopo bagian selatan, maksudnya Bandung bagian selatan, daerah Kopo sana gitu, saya juga menceritakan eh, kisah yang tidak banyak eh, cerita di Bandung yang mengisahkan daerah sana gitu, daerah selatan sana gitu. Karena memang sebetulnya daerah selatan sana juga banyak ceritanya gitu, banyak kisahnya. Itu mungkin Teh Lala ya. Tur nuhun Teh. Iya, terima kasih Teh Lala. Berikutnya ini sudah ada beberapa yang mengacungkan tangan Teh. Kita ke Teh Nadia. Oh ya, sebelumnya saya izin dulu ya. Ini mohon maaf Teh Fogi dan teman-teman nggak bisa buka kamera nih karena WiFi di rumah lagi error. Agak Oh, iya. internetnya agak nggak stabil ya. Iya. Ini mm-mm. Boleh ke Teh Nadia, silakan jika mau bertanya nih Teh. Assalamualaikum Teh Pogi, apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar? Aku belum baca ya, cuma tadi sempet coba, tadi cuma sempet coba pengen baca-baca sebentar, tapi sepertinya belum. Nah, aku udah punya, dan nggak kelihatan ya? Ya sudah. Iya, alhamdulillah tur nuhun. Makasih Teh. Makasih Mbak. Ya, apa namanya? Saya bukan orang Bandung ya, cuma saya memang punya kenangan juga sama Bandung. Karena saya sempat kecil di Bandung, orang tua saya ketemunya di Bandung, dan saya juga sempat kuliah di Bandung sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi memang Bandung itu punya kenangan buat saya. Nah, terkait dengan Braga sendiri ini kan juga apa namanya sebuah tempat yang ikonik banget ya. Eh, Apa namanya sekarang, apalagi sekarang itu baru baru ini kalau nggak salah jadi jadi jalannya jadi bebas kendaraan kalau nggak salah ya. Nah, Iya, betul. aku saya pengen tahu aja nih sebenarnya kalau dari Teh Fogi sebagai orang Bandung dan telah menulisnya sebenarnya apa sih harapan Teh Fogi terhadap Braga ke depannya sebagai warga Bandung? Iya. Iya, makasih Mbak Nadia. Ya. Makasih sudah hadir ya Mbak. Harapan saya sebagai penduduk Kota Bandung gitu ya. Saya ingin yaitu tadi eh, Braga bisa kembali menjadi apa namanya jantungnya Kota Bandung gitu, menjadi pesona tersendiri di Kota Bandung. Kenapa gitu? Karena memang eh, ya memiliki sejarah yang sangat kental gitu ya dengan Kota Bandung itu ada sejarah perjuangan juga di sana gitu. Juga saya ingin apa ya punya kebanggaan tersendiri gitu. Masyarakat Bandung punya kebanggaan tersendiri terhadap Jalan Braga gitu. Jangan sampai jadi eh, dirusak gitu oleh warganya sendiri gitu karena memang kepedulian yang kurang gitu. Ya itu mungkin untuk harapan saya untuk jalanan Braga gitu. Juga selain itu saya kepengen jadi ada pusat apa ya tersentralisir di sana gitu. Apa ya pusat kebudayaan gitu pusat seni di sana gitu nah makanya kemarin ada ini ya ada mau ada festival juga kan di sana gitu itu kan festival-festival seperti itu dulu jarang terjadi gitu ya mudah-mudahan kesini-sini makin banyak gitu tidak hanya
festival seni rupa, seni lukis. Saya juga pengennya sih literasi juga banyak di sana ya. Maksudnya penulis juga bisa hadir di sana untuk apa ya silent reading di sana gitu untuk ikut merayakan Braga kembali untuk memiliki pesonanya gitu. Ya, itu sih kalau harapan saya pribadi, Mbak. Ada lagi, Mbak? Gimana? Sudah cukup puas? Saya juga sebenarnya bingung, cuma tadi aku udah punya bukunya. Ada Oh, udah selamat baca. tapi tapi nanti kayak sepertinya sih saya ini sangat menarik sekali ya ke apa namanya mengemas sebuah apa setting sejarah dengan saya baru baca dari sampai Pover Jazz itu saya juga baru tahu ternyata sejarah Pover Jazz itu kayak kayak gitu aslinya Iya, saya baru tahu gitu kan soalnya ada Pover Jazz itu ada kan pertentangan kelas ya sebetulnya di kue yang ya, segitu manisnya gitu. tadinya saya pikir itu kan makanan apa ya di kafe-kafe gitu kan ya. Ternyata ada sejarah seperti saya juga baru tahu. Jadi sebenarnya sangat menarik banget gitu loh kalau apa sejarah dikemas dengan bentuk yang novel gitu ya. Sukses terus Teh Polri. Iya, ya. Makasih, Ya, Mbak. Makasih. cukup kalau dari saya. eh ya, ada lagi mungkin teman-teman. Iya, ini ada dari Mister Zhao. Silakan nih Kang Indra. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kang. Apa bisa terdengar? Takut. Eh, jelaskan. Nah, ini saya mulai dari ini aja dulu ya. Dari pengalaman saya membaca buku ini, itu saya menghabiskan waktu sekitar 2 hari lah begitu ya. 2 hari, Wah, lalu keren. pada hari ketiga saya bikin eh, apa ya sinopsisnya lah begitu ya. Karena memang buku ini terus terang saya yakin ya, Teh Fogi ini pada saat membuat itu pasti survei ya, survei tempat, survei cerita dan sebagainya itu lengkap sekali. Jadi eh, kalau kita ngeplot ya di Google Map lah begitu ya, itu utara selatan barat timurnya tuh mungkin betul-betul didatengin betul sama Teh Fogi sampai dengan mungkin bayar angkot berapa, naik bus berapa, ke Lembang berapa kilo, berapa jam. Itu kalau kita coba plotkan di Google Map itu utara selatan barat timurnya terbayang lah buat orang Bandung mungkin begitu ya. Keduanya adalah survei mengenai makanan, cerita rakyat itu betul-betul ditulis betul. Jadi ini bukan karya orang-orang lain yang di copy lah oleh Teh Foki. Jadi betul-betul beliau eh, menulis sendiri lah begitu ya, yang saya tangkap begitu. Kenapa? Karena saking dalamnya cerita itu sampai-sampai saya ini cerita beneran atau cerita bohongan karena seperti betulan gitu semuanya. Ada orang nanti mungkin kalau baca ini dapat beasiswa, lalu ini cerita tentang makanan dan sebagainya. Jadi seolah kita tuh membayangkan dan merasakan sendiri bahwa karakter yang di dalamnya tuh betul-betul nyata gitu. Saya sampai betul ini eh, bener nggak sih gitu. Jangan-jangan pada saat nanti ketemu, itu mah karangan saya semuanya. Nah, takutnya begitu. Tapi ternyata memang menurut saya Teh Fogi ini betul-betul mensurvei secara dalam gitu kan mengenai buku ini, novel ini. Nah, Eh, ada beberapa yang mungkin kebetulan kita juga lagi online. Saya mau nanya Evogi beberapa hal ya. Tapi ini hanya sebagai bukan kritik ya, bertanya saja. Adapun nanti Iya. kalau ada perubahan ya nggak tahu juga karena memang ini udah jadi bukunya seperti itu. Oke, Hmm. mengenai ini aja satu ya yang saya catatkan. Judul buku ya. Judul buku itu kan di sini Braga at Paris Van Java ya. Nah, itu apa Teh Fogi pernah membaca karya yang sama dari Remi Silado belum? Iya. Judulnya Paris Van Java. Nah, itu apa yang saya tahu Remi Silado itu seorang sastrawan dan berbahasanya juga dia multibahasa ya. Jadi beliau itu ngomongnya bukan Paris Van Java, Karin, Karin, ya betul. Paris Van Java. Nah, Ya, apakah baru sekali. memang itu sengaja ataukah memang ini biar nyaman aja para pembacanya Paris aja tidak seperti Remi Silado yang berbahasanya bahasa Belanda sana begitu. Itu satu ya, Tehogi. Apa memang sengaja ataukah bagaimana gitu kan? Satu Paris Van Java, Remi Silado.
Keduanya adalah tentang hmm, waktu ya, tentang waktu penulisan buku ini. Nah, saya tidak tahu ya, apakah betul di Hussein Sastra Negara ini udah bisa dinaikin lagi ke luar negeri lah begitu, Tevogi ya. Iya, Karena di betul. dalam bukunya nanti di bagian paling belakang-belakangan bahwa ada seseorang yang memang mendarat di Hussein Sastra Negara. Apakah Iya. itu memang disengaja ataukah justru Tevogi itu sudah menulis buku ini bertahun-tahun sebelumnya, Tevogi, sebelum ada nggak boleh lagi lah begitu. Apakah begitu? Saya udah nulis dari tahun anggaplah 90-an. Udahlah saya malas diedit lagi lah begitu. Apakah begitu, Tevogi ya? Itu Iya. tentang hmm, maaf ini saya agak banyak karena saya kebetulan membaca gitu kan ya. Lalu setelah itu ini saya ada satu hal yang memang eh, sebagai orang yang pernah tinggal di Margahayu saya, tapi Margahayunya Margahayu Raya, Tevogi. Sedangkan Iya. Tevogi itu ngomong di sini Margahayu Permai, betul ya Tevogi ya? Iya, betul. Margahayu Selatan. Oh, jadi maksud saya begini, buat orang yang paham Margahayu Raya dan Margahayu Permai itu begitu mendengar cerita Tevogi, ini mah di bagian Kopo gitu kan ya, sedangkan untuk Margahayu Raya ada di bagian Metro Soekarno-Hatta lah begitu. Nah, mungkin saya nggak tahu juga eh, untuk memperjelas mungkin nanti pada saat revisi editing cetakan keberapa lah mungkin apakah sebenarnya Margahayu Raya dan Margahayu Permai itu berbeda tempatnya loh gitu loh. Nah, Oh nggak tahu ya iya. itu mungkin komen saya aja, tapi dianggapnya komen aja. Oke, Iya. lalu setelah itu mengenai eh, panggilan. Seseorang yang dipanggil dengan nama sesuai dengan akte, anggaplah apa ya Muhammad Arif gitu ya, umpamanya namanya Muhammad Arif. Biasanya seorang ibu tuh manggilnya ya Rif aja. Rif, udah makan belum? Rif, cepat pulang gitu kan. Tapi ada suatu di halaman berapa ya, si ibunya tuh memanggilnya tuh Aneke gitu. Nah, apakah memang itu bahasa rumahnya begitu ataukah ini eh, Tevogi luput lah gitu karena kan tapi pada saat dia manggil Anneke ekspresinya mereka tuh lagi santai tidak marah tidak ada suatu kejadian yang membuat marah jadi Di eh, tahap terakhir ya. gitu kan ya jadi Iya. bukan An cepat pulangnya gitu ya biasa aja seorang ibu tapi kalau seorang ibu udah memanggil nama lengkap itu udah marahnya minta ampun ke anaknya gitu Tevogi mungkin Tevogi paham ya kalau seseorang Iya. atau Iya. anak kita panggil nama lengkapnya berarti kita udah marah betul lah begitu. Nah itu ada di halaman ini Tevogi di halaman maaf. Nah di halaman 72 Aneke gitu kan ya ambu kata Esme dan sebagainya gitu kan. Itu pembicaraannya santai tapi buat beberapa orang manggil nama sesuai akte itu lagi marah Iya. gitu Tevogi ya. Oke, maaf sih saya nanya lagi ya mumpung saya Ogi ada di sini. Iya, mangga, mangga. Terus selanjutnya hmm, tentang terakhir aja deh takut kalau kebanyakan Gak apa-apa, nanti Kang. Nanti diingetin. Tevogi, tolong deh, ini saya aura yang dibangun di puisi halaman 283. Kalau boleh sih, Tevogi bacakan deklamasinya ya. Karena ini saya nggak tahu nih dia lagi santai, kan ini perlu perlu apa ya? Nih, tanah lahirmu bukanlah yang kau curi dan sebagainya. Saya sih bacanya datar. Tevogi boleh deh buat Dibacakan ya. hmm, dengan ekspresinya Tevogi supaya nampaknya ini harusnya berapi-api mungkin, tapi nggak tahu juga nih seorang penulis seperti apa. Iya. Sudah, Kang? Ada lagi? Itu aja, Teh Hoki. Maaf banyak nanya Enggak. karena Atur nuhun. Nanti diingetin, Kang, apa aja. satu lagi. Jadi buku ini tuh menceritakan sangat detail lengkap mengenai Bandung. Orang yang pernah tinggal di Bandung itu merasa dibawa ke sana kemari dan betul-betul lengkap lah. Jadi buku ini bisa dikatakan buku sejarah yang diceritakan eh, melalui tokoh-tokohnya secara apa ya rapih. Jadi mungkin kalau bisa ini diciptakan menjadi buku sejarah, ya ini buku sejarah yang wajib dibaca oleh anak-anak sekolah gitu untuk mengenalkan semua yang ada di Bandung. Itu aja Teh Ogi, makasih banyak. Selamat malam. Ya, atur nuhun. Atur nuhun pisan, Kang Indra. Ya, eh untuk eh,
kritik pertamanya tadi ya mengenai penamaan ini juga pernah saya terima dan editor saya juga sempat menemukan hal yang sama gitu. Pernah pernah dikritik dengan hal yang sama gitu. Eh, betul, Paris itu kalau misalnya kita menggunakan Paris Braga at Paris Van Java. App itu kan ya berarti pakai bahasa asing gitu, semua bahasa asing gitu. Harusnya memang saya menggunakan Paris pakai Z gitu, Paris Van Java gitu, sama seperti miliknya Pak Remi Silado gitu. Nah, tapi di sini saya coba eh kalau untuk saya pribadi seperti mall gitu ya, mallnya eh, kita gitu, mall Paris Van Java gitu yang sudah apa namanya diserap gitu ke dalam bahasa gaul gitu jadi Paris Van Java gitu supaya lebih dikenal gitu. Saya awalnya sih kalau saya pribadi tidak mau berkesan jadi buku sejarah gitu biar orang bisa membedakan ini tuh novel fiksi gitu, bukan semata-mata novel sejarah yang isinya berat gitu. Awalnya itu. Namun saya juga ini ya, Kang hatur nuhun pisan kritikannya itu jadi masukan buat saya gitu, buat teman editor juga ya. Kebetulan juga hadir mungkin ya hari ini, malam ini. Ya, hatur nuhun pisan. Terus tadi untuk apa ya? Yang kedua itu yang Margahayu ya. Soal Margahayu. Ya, di situ kenapa saya mengesankan bahwa yang Margahayu yang saya sebutkan itu Margahayu daerah selatan dan tidak menceritakan Margahayu yang di daerah timur gitu. Karena saya menuliskan Lanud Sulaiman gitu. Eh begitu turun angkot dia masuk ke kawasan, begitu turun angkot di Lanud Sulaiman si Ambu masuk ke kompleknya di daerah Margahayu gitu kan. Mungkin ya untuk yang bukan orang Bandung mungkin akan berpikir oh Margahayu cuma satu di Bandung gitu ya. Itu salah satu note yang saya highlight gitu bahwa saya juga memang harus menceritakan daerah timur. Sebetulnya kalau pengen diceritakan semua gitu ya, spot-spot di Kota Bandung, aduh, mungkin jadi epos gitu ya, jadi jadi novel epik itu. Memang banyak sekali yang belum saya ceritakan. Tapi mudah-mudahan itu jadi note juga untuk saya gitu untuk menceritakan margahayu yang lain yang ada di Kota Bandung gitu. Terus punten tadi, Kang Indra punten tadi ingetin saya lagi. Apa tadi? Oh iya yang soal Aneke ya, memanggil Aneke. Jadi karena ibunya tuh orang Belanda ya Kang ya dan dia menikmati penamaan anak-anaknya gitu. Saya personal saya menyukai gitu bagaimana saya memberi nama ketiga putrinya ini karena memang masing-masing punya arti gitu. eh Mungkin jadi kayak romantisme kalau saya pribadi. Saya tuh dulu waktu kecil nggak seneng dikasih nama bule gitu sama ibu bapak saya gitu. Apa sih gitu? Kalau teman-teman saya nggak namanya nggak gini gitu, kok saya namanya begini. Tapi orang tua gitu memiliki ya pemilihan nama itu kan dia punya arti gitu untuk orang tua. Nah, ketika saya memilihkan nama-nama untuk Semesta Braga ini, saya seneng gitu Kang. Mungkin saking senengnya saya gitu ketika memanggil si ibu dengan mesranya memanggil nama lengkap si anak gitu, Aneke gitu. Eh, karena kan Aneke itu kisah cinta ya, kisah cinta bahasa Belanda gitu, kisah cinta beliau dengan suaminya gitu. Jadi mungkin itu spontan ya, spontan terucapkan gitu. Itu mungkin terus tadi apalagi ya Kang ya? Punten Kang minta diingatkan. Udah mungkin ya Kang ya? Itu teh tentang Husen teh. Oh Hus iya, Husen. karena Eh, ya, monggo. ya, betul, Husen. Jadi saya tuh kan menceritakan awal COVID ya, Kang ya. Dulu di buku itu tuh sebetulnya iya, buku ini tuh eh apa ya? Istilahnya saya menceritakan kisah lampau beberapa tahun setelah COVID gitu ya. Itu masih digunakan. Juga saya ingin ingin mengisahkan bahwa dulu memang bandara itu masih digunakan untuk penerbangan internasional gitu. Itu hasil riset juga ada bahwa memang ada penerbangan ke Inggris juga dari sana gitu. Itu mungkin kan. Ya. Terakhir mungkin ini teh boleh dibacakan puisinya teh. Oh iya iya, ya, punten. Aduh, saya bukan deklarator gitu ya, bukan pembaca puisi.
Sebentar. Daftar. Cuman 283 mungkin ya. Ya, sudah. Punten ya kalau jelek. Bandung, karya Eda Aleta Maris. Tanah lahirmu bukanlah yang kau curi dari peluh orang lain. Lahan pijakmu bukanlah yang kau hempas dari nubuat sesamamu. Di sini aku berdiri dengan lantang dan kepal tangan di angkasa biru, menghimpun segala asa, cita, dan angan menjadi makna di barisan warga Pasundan. Tak letih meski dilontar kecewa demi kecewa, tak lejar meski dihalau derita demi derita, aku bersama barisan punakawan yang berderet karena cinta dan azam kami pada masa depan. Padamu, Ibu Raden Dewi Sartika, bersamamu Bapak Muhammad Toha, dan mengingatmu Bapak Juanda Kartawijaya. Di titik api semangatku, merebut hari di masa depan. Untuk Bandung, keringat dan juangku kan punya makna. Itu mungkin Kang. Sudah Kang Indra. Keren teh. Nuhun. Satu hal lagi sebelum saya mute mikrofon saya, di buku ini terus terang banyak kata-kata baru buat saya yang jarang membaca ya. Jadi setelah saya WA Teh Ogi, ternyata memang hobinya membaca KBBI apa ya? Kamus ya. Jadi banyak kata-kata yang ini apa sih? Saya nggak paham, cuman saya lewatin aja. Jadi hebatlah Teh Ogi. Eh, Mudah-mudahan sukses seterusnya Teh Ogi ya. Makasih Amin, banyak. amin. Atur nuhun pisan Kang Indra. Ya, selanjutnya Siap. Berikutnya ada Kak Suhairi Ahmad yang tadi mengacungkan tangan. Silakan Kak Suhai. Halo, sekarang ya. halo, halo Aman Kak. Kang. Aku tanya dikit aja tuh si Teh Pogi. Iya. Eh, Mungkin aku belum notice dulu ya, apa? Aku belum pernah baca tentang Braga, tentang Bandung. Pokoknya terkait Bandung aku nyaris nol untuk pengetahuan Bandung. Coba tanya gini, eh, di setiap jalan terkenal atau jalan-jalan tua itu kan seringkali ini ya, itu eh, harga properti itu naik ya tiap-tiap tahun, tiap mungkin dari zaman dulu terus zaman sekarang itu relatif perbandingan jauh. Kalau di Jogja itu kan ada Jalan Malioboro yang kemudian jadi poros yang termasuk jalan tua yang mungkin apa ya sama-sama tuanya lah sama Jalan Braga gitu. Itu kira-kira teknologi ngerekam kayak apa ya perbedaan kayak gitu nggak? Yang kemudian seringkali kalau pendatang itu ketika melihat mungkin kalau pendatang-pendatang yang lama mungkin masih bisa berkesempatan punya misalkan properti yang cukup terjangkau. Eh, di novel ini ada nggak kemudian merekam eh, kesulitan pendatang-pendatang baru ketika dia pengen menetap di Bandung atau di Padang? Itu satu. Yang kedua, sejauh mana sih kemudian apakah teknologi berusaha berusaha untuk presisi dengan apa ya dengan dokumen sejarah atau kemudian
nanti ada semacam apa ya modifikasi lah ya untuk kayak semacam simbol-simbol. Sejauh mana nanti permainan simbol dalam novel ini yang dilakukan oleh Teh Rogi. Untuk nyebut misalkan kalau daerah selatan tuh ini, daerah utara ini, daerah timur ini. Ya, Itu iya. ada kemudian nggak metafor untuk menunjukkan daerah-daerah itu. Biasanya kan eh, banyak penulis fiksi yang kemudian ngambil kisah nyata itu kan pakai pakai metafor. Nama-nama tempatnya dikasih metafora, cuma nanti detail tanda-tandanya itu dibiarkan begitu saja. Itu gimana sejauh mana sih Teh Fogi melakukan modifikasi? Mungkin dua itu aja Teh. Terima kasih. Ya, terlalu. Yang pertama tadi terkait harga properti ya Kang ya. Mungkin saya tidak berkompeten untuk berkomentar masalah apa namanya harga properti gitu. Tapi menurut saya di sini juga sempat saya singgung di novel ini. Tapi ini menceritakan kisah dulu ketika zaman Belanda. Saya menceritakan bahwa di daerah Andir itu dulu sempat menjadi komplek yang mewah gitu dulu zaman Belanda itu. Mungkin problem problem apa ya harga properti itu menasional ya Kang ya. Memang kayaknya eh, memang sekarang harga properti memang selangit ya Kang ya. Memang banyak yang kesulitan lah untuk memiliki rumah pribadi gitu. Itu pertama. Terus kemudian kalau untuk daerah-daerah tertentu yang lebih memiliki apa ya klasifikasi harga properti lebih tinggi gitu dibanding daerah yang lain gitu, mungkin ya eh, dilihat dari perencanaan juga mungkin tata perencanaan eh, mungkin ada yang lebih berkompeten ya yang memahami tata perencanaan kota gitu. Cuman yang saya pahami begitu sejarahnya juga mungkin karena dulunya di daerah yang Dago sana peruntukannya untuk apa namanya orang-orang Belanda gitu. Terus daerah selatan sebelah sana juga memang untuk Prenger planters gitu yang memiliki kebun-kebun besar gitu. Mungkin itu berpengaruh juga ada faktor historisnya gitu. Lebih lanjut lagi mungkin pembangunan juga akan berpengaruh ya. Pembangunan kawasan rumah mewah di mana gitu. Pemukiman yang padat penduduk di mana mungkin masalah sanitasi, terus drainase dan lain-lain juga akan berpengaruh ke harga properti gitu. Nah, untuk pendatang mendapatkan apa ya istilahnya tempat punten Kang Suhairi lagi Keterjangkauan mungkin ya. Teh. ya keterjangkauan ya untuk pendatang ya Kang. Sebetulnya jadi problem warga Bandung juga sih Kang. Memang banyak yang pada akhirnya jadi tersisihkan ke daerah pinggiran gitu ya. eh Kebetulan saya punya nini gitu ya, punya apa nenek dulunya tuh di kota gitu. Eh, semakin ke sini keturunannya tuh semakin ke pinggir gitu. Karena mungkin pertama semua di daerahnya itu sudah jadi kawasan pertokoan gitu yang kawasan yang memang diperuntukkan untuk apa ya? Untuk industri, bukan industri ap- apa ya? Perdagangan gitu. Nah, akhirnya juga jadi kepinggirkan gitu ke daerah selatan gitu, ke daerah timur yang memang diperuntukkan untuk daerah pemukiman. Nah, itu tadi mungkin akan jadi PR untuk pemangku kebijakan, untuk teman-teman semua yang hadir di sini juga untuk masyarakat Bandung gitu. Masalah ini juga jadi problematika kita, masalah pemerataan wilayah kependudukan gitu. Karena kan daerah yang timur sana menyatu sama daerah industri gitu. Belum akses ke sana juga macet gitu ya. Ya itu jadi PR kita bersama lah. Itu mungkin ya Kang Suhairi ada lagi. Yes. Yang kedua tadi Teh, nah, tentang sejauh mana Teh Fogi Oh melakukan iya, metafor. metafor, Nah, ya memetaforkan. Eh untuk kawasan, saya tidak terlalu bermain-main dengan menggantikan ini ya, menggantikan istilah gitu, menggunakan nggak banyak gitu. Tapi untuk memetaforkan karakter, memetaforkan tokoh gitu, ya saya terus terang di buku ini banyak mensimbolisasikan
karakter orang-orang zaman dulu gitu. Bahkan mental-mental sovinis juga saya sempat sebutkan di sini gitu. eh Perbedaan priayi dan bukan priayi gitu. Itu coba saya sebutkan juga dalam beberapa metafor yang mungkin agak sedikit vulgar gitu ya. Itu itu aja mungkin kan kalau untuk eh, kawasan atau tempat nggak banyak, malah kayaknya nggak ada deh. Iya, gimana Kang Suhairi? Cukup teh. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih Kak Suhayat. Teh Fogi, kita lanjut lagi ke pertanyaan via chat ya Teh. Ya, boleh. Ini kita bacakan dari Kang Dani Pau. Saya salah satu penikmat karya Teh Fogi. Salah satunya buku Braga at Paris Van Java. Kira-kira bakal ada terusannya nggak Teh? Hatur nuhun. Oh iya, hatur nuhun Kang. eh Insya Allah ya, kalau melihat eh, ceritanya belum selesai, terus juga kegelisahannya juga masih banyak gitu, kayaknya mudah-mudahan doakan saja akan ada Braga 2. Mungkin yang mungkin nanti judulnya pakai Paris yang ada J-nya gitu. Iya, itu aja mungkin Kang Dani. Ada lagi teh di bawahnya ya. Iya, ini berikutnya ada dari Teh Nimas Rasa. Ini bicara tentang Braga dan kisah romantisnya. Setiap pulang kampung ke Bandung, saya selalu berkunjung ke Braga. Walau cuma sekedar ngopi. Tapi sampai sekarang saya penasaran dengan asal muasal nama Braga. Saya pernah bertanya pada beberapa seniman di Braga. Kemudian ini oke, sebentar. Kalau nama Braga berasal dari nama seorang penulis naskah drama yang bernama Theotila Braga. Bagaimana menurut Neng Fogi tentang sejarah penamaan Braga ini? Apakah mungkin ada versi yang lain tentang penamaan Braga? Itu saja, Neng. Sukses selalu untuk bukunya. Hatur nuhun juga untuk Teh Tiwi. Siap, terima kasih. Teteh Iya, atau Ibu? Ibu teteh Dimas mungkin ya. ya. Oh, Teteh, Teh Dimas. Ya, silakan Teh Fogi. Eh, Sebetulnya kalau kita eh, referensi dari Pak Katam ya, memang sama Pak Haryoto Kunto, memang jadi polemik juga nih istilah penamaan Braga gitu ya, karena ada yang mengatakan bahwa apa kelompok kesenian gitu, terus juga ada yang naskah ya, terus yang dari Jerman juga naskah naskah drama ya dikatakan bernama Braga juga. Tapi katanya menurut kemarin terakhir saya ngobrol dengan Pak Sudarsono Katam, memang tidak ada hubungannya dengan yang di Jerman itu. Nah, eh, kalau untuk yang saya sebutkan ya kembali saya sebutkan dalam novel saya ini, eh, Braga itu dari Bragaweg ya. Sebentar, saya ini aja ya teksnya saya bacakan ya. Karena memang banyak banyak sekali gitu di sini yang asal usul penamaan nama Braga gitu yang saya sebutkan. Eh, Boleh saya bacakan nggak, Teh Tiwi? Mangga Teh, silakan. Hmm. Eh, kalau kalau kita masyarakat Bandung itu kan mengenal Braga itu sebagai jantung kota Bandung gitu. Apa namanya? eh Nafasnya kota Bandung gitu. Sebetulnya eh, dulu itu kenapa Jalan Setapak ini berkembang menjadi Braga gitu ya. Itu tuh salah satunya juga disebut sebagai M.A. Salamun ya. M.A. Salamun itu mengatakan awalnya itu karena dari asal usul kata Ngabaraga gitu. Orang-orang datang ke jalan ini Ngabaraga. Ngabaraga itu dalam bahasa Indonesia apa ya Teh ya? Eh Petantang petenteng gitu kan, Bergaya kali ya Teh. bergaya gitu ya. Karena kan di jalanan ini eh, memang kayak model gitu orang datang untuk eh, berjalan
ngelihat apa toko-toko modiste gitu ya, petantang petenteng gitulah istilahnya. Jadi dari istilah itu juga ada Ngabaraga. Terus kemudian juga menurut Pak Haryoto Kunto yang saya sebutkan di novel saya juga itu sama ya, Ngabaraga juga. Terus juga dari bahasa Hirata yang artinya tuh ngabaraga-raga, memamerkan tubuh gitu teh. Kayak apa ya? Kayak tadi ya, kayak model gitu tadi gitu. Nah, terus juga ada kemungkinan juga dulu awalnya tuh dari Karen Wake kalau nggak salah ya, Teh Tiwi ya. Kemudian menjadi Bragaweg karena eh, apa namanya ada ketenaran dari apa siapa namanya Ti Braga yang saat itu didirikan oleh asisten residen ya, Priangan Peter Sisov di Karenweg. Nah, mungkin dari situ ada juga beberapa eh, sastrawan mengangkat nama Braga menjadi eh, Jalan Braga gitu daerah situ. Nah, kalau menurut Pak Haryoto Kunto, asal muasalnya itu karena dulu awalnya itu kan pedati weg, ngangkut itu ya Teh Tiwi ngangkut kopi gitu dari jalan pos itu menuju menuju ke Jalan Braga gitu. Lambat laun berubah ya itu tadi menjadi Braga Weg akhirnya gitu ketika memang jadi pusat semacam pusat mode gitu di sana gitu. Itu mungkin ya yang saya coba eh, apa namanya share di novel saya ini gitu untuk istilah Braga gitu ya. Ya, begitu ya Teh Nimas tadi yang bertanya. Terima kasih Teh Nimas. Ini berikutnya ada dari Teh Lita Suryadinata. Suryadinata. Setahu saya orang Perancis tetap menulis Paris. Hanya memang dalam bahasa Perancis huruf S yang terletak di akhir kata tidak pernah dibaca. Jadi Paris memang dibaca Paris. Paris gimana tuh Teh? Iya. Eh, mungkin mungkin dari bahasa Belanda malah ya Teh. Apa namanya? Di disadur ke dalam bahasa Belanda jadi Paris ya. Mungkin ada ininya sendiri ya waktu Pak Remi Silado menggunakan kata Paris. Ini saya pernah ngobrol juga sama Kang Denny ya waktu itu. Memang banyak naskah-naskah lama gitu yang menggunakan kata Paris gitu. eh Begitu ya Teh ya, Teh Lita ya. Kalau untuk di Paris sendiri malah Parisnya di belakangnya ya Paris. Oh iya. Iya. Mhm. Siap. Begitu ya Teh Lita ya. Dan untuk teman-teman lainnya apakah masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Tapi tadi Ada sudah lagi. lumayan banyak ya Teh ya yang bertanya dan berkomentar juga begitu. Dan ini juga sudah hampir setengah 10, sudah 1,5 jam kita berdiskusi gitu. Teteh mungkin boleh memilih salah satu penanya buku yang kebetulan juga belum punya bukunya untuk mendapatkan door prize dari Teteh. eh ya mungkin tadi ada yang menarik tadi pertanyaannya dari yang soal properti tadi ya Kang Mas Suhai, Suhail. Mas Suhairi Suhail. Ahmad. Iya. Mangga paling nanti Teh Tiwi ya saya minta itunya aja. Alamatnya nanti saya kirimkan ke Mas Suhail. Satu buku. Siap, siap. Ini Kak Suhai ini anak temu sejarah Teh. Oh iya iya. Salam kenal Iya. Kang. Salam kenal Teh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat ya Kak Suhai. Nanti boleh kirimin alamatnya ke nomor aku biar aku forwardkan ke Teh Fogi. Gitu ya. Dan Teteh ini sebelum ditutup, barangkali ada kesimpulan dan juga sepatah dua patah kata atau panjang juga nggak apa-apa sih Teh terkait buku Braga at Paris Van Java ini. Ya. Eh, Sebelumnya ya Alhamdulillah gitu kita sudah sampai di penghujung ya. eh Harapan saya, harapan terbesar saya, eh buku ini dapat menjadi eh apa ya, titik balik gitu, titik balik, titik cerah gitu untuk masyarakat Bandung khususnya juga untuk masyarakat di luar Bandung, bahwa memang eh apa ya, isu sosial, problematika yang terjadi saat ini di Kota Bandung itu menjadi PR kita bersama gitu. Mudah-mudahan
dengan kesederhanaan buku ini bisa memantik kepedulian gitu dari pembaca untuk ikut berkontribusi untuk pengentasan masalah-masalah yang terjadi di kota kita tercinta ini gitu. Lebih lanjut lagi untuk teman-teman di luar Bandung yang membaca buku ini, mudah-mudahan juga jadi tertarik untuk datang ke Bandung gitu ya, untuk menikmati betapa Bandung itu insya Allah ramah-ramah gitu masyarakatnya gitu. Terus juga pendatang juga memiliki tugas untuk peduli gitu terhadap terhadap kawasan yang ada di Kota Bandung ini. Nah, untuk eh, budaya literasi sendiri gitu, tidak hanya novel ini yang ingin saya ungkapkan di sini gitu. Mudah-mudahan teman-teman muda yang hadir saat ini gitu, karena ada beberapa teman-teman penulis yang masih muda-muda gitu, yang jauh generasinya di bawah saya. Mudah-mudahan tetap semangat menulis gitu ya, menulis fiksi gitu. Karena menurut saya eh, karya fiksi itu harus memiliki tempat gitu di masyarakat. Karena bagaimanapun eh, akan menjadi senjata kita untuk menuangkan kegelisahan, menuangkan ide, gagasan yang bisa mengubah generasi ke depannya gitu lewat karya-karya kalian gitu. Sisipkan segala kegelisahan itu dalam bentuk yang mudah dicerna gitu, yang mudah untuk dipahami oleh teman-teman yang generasi muda. Mungkin itu aja, Teh Tiwi. Mudah-mudahan Mhm. kita semua yang hadir di sini sehat semua ya. Siap, makasih banyak Teh Fogi. Ini jadi inspirasi ya untuk kita sama-sama semangat nih menggali sejarah gitu dari tempat kita tinggal dulu ya Teh ya. Karena banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini ada tapi kita abai gitu. Dan tadi sejarah juga bisa kita jadikan pelajaran juga dan semangat kalau Teh Fogi dari segi lingkungannya nanti kita bisa explore dari hal yang lainnya gitu. Sekali lagi terima kasih Teteh, sehat, sukses selalu. Aku juga tidak sabar nih membaca karya-karya Teteh yang lain karena banyak ya tadi ada puisi, terus juga ada cerpen. Nanti kalau teman-teman kepo sama Teteh bisa mungkin mencari Teteh di mana nih Teh? Di Instagram aja mungkin ya. Soalnya sosmed saya cuma Instagram. Di Instagram halaman Halimun. eh ya di Instagram aja kali ya Teh Tiwi. Hmm.